Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu. Kali ini kita akan bahas soal CPNS PPPK, tes karakteristik pribadi. Nah, teman-teman, sebelum kita ngerjain soal ini bareng-bareng, tolong teman-teman nanti siapin alat tulis sama kertas. Nanti kita ngerjain bareng-bareng. Kemudian kita lihat nanti kita dapat skor berapa. Oke? Kita mulai ya, bahas soal-soalnya. Yuk. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Soal nomor 1. Dalam acara arisan RT, salah seorang anggota sudah tiga kali tidak membayar iuran arisan. Sebagai salah satu pengurus arisan, maka sikap Anda adalah, untuk ngerjain soal-soal TKP itu, kalau kita ditemuin sama masalah itu, kita cari yang win-win solution ya. Nggak menang sendiri buat kita, juga nggak menang sendiri buat orang lain gitu. Jadi, cari yang win-win solution. Yuk, kita bahas soalnya. Kemudian sebelum kita bahas lagi, yang perlu teman-teman ketahui, untuk soal TKP itu poinnya ada skornya setiap jawaban ya. Jadi misal E itu nanti skornya berapa, D skornya berapa, C berapa, B skornya berapa, A berapa begitu. Jadi teman-teman harus fokus ngerjain ini biar dapat skor paling maksimal. Nah, triknya gimana nanti Pak Isnu jelasin di akhir soal, oke? Nah, kita jawab yang A dulu nih, meminta penjelasan orang tersebut dan memberi waktu melunasinya. Nah, ini kelihatannya baik ya, kita kunci dulu ya. Kemudian yang B, menegur dengan keras. Menegur dengan keras ini sangat tidak pas kelihatannya, kita silang. Mengatakan masalah ini pada warga, orang tersebut diberi sanksi, ini juga nggak pas. Kemudian diam saja, ini juga nggak pas. Kemudian menunggu inisiatif orang tersebut melunasi arisan, ini juga kurang baik. Kelihatannya paling tepat itu adalah A ya. Kita jawab A. Oke, gitu ya. Kita jawab A, terus kita lihat kuncinya nih. Apakah benar A ini skornya paling tinggi? Yuk kita lihat skornya. Ya, betul. Berarti nomor 1 itu skor paling tinggi adalah jawaban A. Skor tertinggi nomor 2 nilainya 4 itu adalah jawaban B. Oh, ternyata B itu jawabannya 4 ya. Nah, untuk soal-soal kayak gini teman-teman diusahain dapat skor paling tinggi biar nanti total skor teman-teman itu tinggi gitu. Oke? Kita kerjain soal nomor 2. Oke, siap ya teman-teman ya. Buku tulis catatannya dibaca dulu, kita baca dulu. Saya berhasil menyelesaikan tugas dari atasan sebelum tenggat waktu. Padahal banyak teman-teman yang belum menyelesaikan tugas tersebut. Sikap saya, oke, kita analisis satu-satu jawabannya. A, mengumpulkan tugas tersebut dan membantu teman saya menyelesaikan pekerjaan. Oh, ini bagus, kita centang dulu ya. Kemudian B, menunggu teman-teman selesai baru mengumpulkan tugas tersebut. Ini enggak. Kemudian mengumpulkan tugas dan tidak mau membantu teman-teman. Ini apalagi ya, kalau kita sebagai kantoran PNS itu kan nggak bisa kayak gitu, harus membantu teman-teman. Ini kan takutnya tidak mau membantu, berarti tidak mungkin jawaban yang paling baik. Kemudian yang dia mengumpulkan tugas dan membantu jika diminta. Ini ada jikanya. Kita K dulu atau D ya. E, memilih mengumpulkan tugas jika ada yang sudah mengumpulkan. Ini juga sebagai seorang PNS, kita menempatkan diri sebagai seorang PNS ini nggak bagus sama sekali. Oke, dari dua opsi ini yang paling memungkinkan A atau D, berarti saya pilih A untuk ini, biar skornya paling tinggi. Yuk, kita cek ya di kunci jawaban, apakah jawaban teman-teman juga benar. Kita cek jawabannya. Oke, skor tertinggi adalah A ya, dan D skor tinggi kedua. Nah, berarti tepat sekali jawaban kita A, kemudian skor tertinggi keduanya adalah D, mengumpulkan tugas dan membantu jika diminta. Oke, harapannya teman-teman tadi jawab A ya. Oke, nomor 2 selesai. Kita lanjutin soal nomor 3. Oke, organisasi yang saya pimpin sedang mengalami masalah keuangan. Maka sikap saya adalah A, memilih mundur dari jabatan saya. Ini sangat tidak pas sekali. Sehingga ini saya coret dulu yang A, kurang pas buat saya. Terus mencari solusi dengan melibatkan teman-teman satu organisasi. Ini oke nih. Ini kolektif kolegial namanya ya. Keputusannya itu dibuat bareng-bareng gitu. Kemudian mencari solusi sendiri kalau untuk PNS atau kerja di kantor ini kurang bagus, tapi ya kita K dulu ya. Kita K, kurang bagus. Kemudian D, meminta bantuan orang
orang luar ini juga lumayan, boleh juga sih minta bantuan orang lain, masuk akal maksudnya. Kemudian memilih membuatkan organisasi, tidak mungkin, berarti yang masuk akal kemungkinannya adalah 2 ya, B dan D. Kalau dari 2 ini Pak Wisnu milih yang B deh untuk dapat skor tertinggi gitu. Kalau teman-teman milih apa? Nanti tulis di komen ya berapa skor teman-teman. Oke, kita lihat kunci jawabannya untuk soal ini ya, nomor 3 ya. Kunci jawabannya yang benar adalah B untuk skor tertinggi. Kemudian A untuk skor nomor 2. Kita cek ya. Wow, ternyata A memundur jabatan ini nomor 2 ya. Skornya 4 ini. Ini skornya 5. Wow. Lalu kita dapat skor 5 mencari solusi dengan melibatkan teman-teman satu organisasi. Nah, gitu. Ini win-win solutionnya seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah win-win solution. Oke, next soal nomor 4. Kita kerjain soal nomor 4. Sebagai penjaga perpustakaan, saya seringkali mendapati pelanggan yang terlambat mengembalikan buku pinjaman. Sikap saya adalah, A menegur dan memperingatkan agar mengembalikan buku tepat waktu. Ini bagus juga, kita kunci dulu, kita centang karena bagus. Kemudian melapor pada atasan, ini kok agak lucu. Kemudian meminta membayar denda keterlambatan, ini boleh juga. Kemudian D marah-marah, ini tidak sesuai. Kemudian E tidak mau melayani lagi, ini juga tidak sesuai. Antara A dan C ya. Antara A dan C ya. Antara A dan C. Oke. Kalau antara A dan C, ini aku milih yang A kelihatannya ya. Aku milih yang A nih. Milih yang A. Oke, kita cek jawabannya. Wow, ternyata yang tertinggi adalah B teman-teman. Jadi A itu hanya skornya 2, yang tertinggi itu B kemudian C. B dan C ya. B itu melapor pada atasan dulu ternyata ya teman-teman. Nih, ini skornya 5, melapor pada atasan dulu. Kemudian ini mintanya bayar denda. Oh, ini 4 ternyata. Kemudian setelah itu baru D. Ini 3, marah-marah. Wow. Kemudian menegur dan mengembalikan buku itu skornya 2. Kemudian ini skornya 1. Wow. Ini bener apa enggak ya? Tapi kayak gitu nih ya, ini di bukunya, di aplikasinya. Oke, ini paling benar berarti adalah B, melapor pada atasan. Bener apa enggak nih? Nanti teman-teman kalau nggak setuju jawaban ini, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor berapa tadi? 5 ya. Oke. Soal nomor 5, sudah 3 kali ulangan, kayak Bang Daripada sudah 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Sudah 3 kali ulangan matematika, ternyata saya selalu masuk daftar remedi. Sikap saya, A kecewa berkepanjangan, Ini kelihatannya juga nggak bagus untuk seorang PNS atau karakter pribadi yang baik itu nggak bagus ya. Kemudian B meminta bantuan teman yang pandai agar mengajari saya, ini oke juga. Meminta orang tua untuk mencarikan guru les, ini oke juga sih, boleh, logis. D protes sama guru agar jangan buat soal yang terlalu sulit, ini nggak logis dan nggak bener. Kemudian E meminta bantuan teman dekat untuk mengajari saya, ini juga oke. Dari B, C, E ini meminta bantuan teman pandai agar mengajari saya, minta orang tua mencarikan guru les, minta bantuan teman dekat agar mengajari saya. Ini antara B dan E ya. Antara B dan E, mulai teman dekat dan mengajari saya. Teman dekat tapi belum tentu pinter ya. Kalau ini kan teman yang pandai ya. Pak Wisnu pilih yang B deh. Oke, kita lihat jawabannya. Kunci jawabannya ya. Berapa skornya yang B ini? B, E, C. Berarti B-nya skornya 5. Oke, sip. B-nya skornya 5. Ini skornya 5. Kemudian B, E. Oh ya, masuk nih. 4 nih. B, E, C. Nah, ini 3. Berarti yang kita centang tadi masuk skor tertinggi ya. 3 skor tertinggi. Oke. Teman-teman gimana? Dapat skor berapa nih? Nanti tulis di kolom komentar ya. Oke, kita next ke soal ke-6 ya. Soal ke-6, teman saya mengembalikan novel milik saya. Ternyata ada beberapa halaman yang sobek. Sikap saya adalah, nah ini, marah-marah pada teman saya. Marah-marah pada teman saya. Ini kelihatannya
Eh, nanti ya kita coret satu dulu. Minta teman saya mengganti novel tersebut. Ini juga kelihatannya enggak. Oh, minta penjelasan teman saya, ini win-win solution ya. Musuh teman saya ini nggak mungkin, kemudian ini mendiamkan teman saya nggak mungkin. Jadi ada 3 A, B, C ini, tapi yang paling bagus menurut Pak Wisnu yang win-win solution adalah yang C. Oke, yang C minta penjelasan teman saya. Kita cek kunci jawabannya. Iya, CBA ya. Skor tertingginya CBA. C-nya 5, kemudian B-nya 4, kemudian 3. Bener ya? Ini skor tertingginya. Itu teman-teman, minta penjelasan teman saya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Gimana teman-teman, masih siap ya untuk soal berikutnya ya? Kita lanjut soal berikutnya. Sudah lama teman saya meminjam uang, tetapi tak juga dikembalikan. Padahal saya membutuhkan uang tersebut, sikap saya. Nah, ini masalah uang ini juga sulit juga ya. A. Mencoba menanyakan pada teman saya. Nah, ini bagus nih. Menanyakan konfirmasi namanya kalau di itu. Oke, boleh deh. Mendiamkan teman saya. Ini nggak menyelesaikan masalah. Kemudian marah-marah ini boleh deh. Memilih cari penjelasan pada teman lainnya nggak bagus. Menyindir teman saya bertemu, ini juga nggak bagus. Kalau dari pilihan ini antara A, B, C, kelihatannya Pak Isnu pilih A ini ya. Ini konfirmasi. Harusnya seperti itu sih, ditanyakan gimana baiknya, didiskusikan dan lain-lain. Oke, kita lihat kunci jawabannya ya teman-teman. Ya, betul, AD ya. A yang tertinggi, kemudian D memilih mencari pinjaman pada teman lain loh. Beneran deh. Ini skornya 3. Yang penting kita dapat skor, ini skornya 4 ya yang D ya. Yang penting kita dapat skor 5. Ini mencoba menanyakan pada teman saya gitu ya. Oke teman-teman, setuju ya? Ini dapat skor tertinggi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 8. Oke. Saya dipersalahkan atas kesalahan yang sebenarnya bukan karena ulah saya. Sikap saya adalah A. Marah-marah. Ini nggak menyelesaikan masalah, tapi kadang-kadang ada poin 4 ya tadi ya. Kemudian B. Menjelaskan permasalahannya sebenarnya, ini bagus, konfirmasi. Kemudian C. Diam saja, ini nggak menyelesaikan masalah. Kemudian D. Sedih berkepanjangan, ini juga nggak menyelesaikan masalah. Mencari orang yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah ini juga boleh juga sih. Cuman dari semua ini yang bisa menyelesaikan masalah dan win-win solutionnya adalah B. Itu. Oke, kita lihat kuncinya B ya, B5, BE nih. BE bener, B5, E4. Nah, B5, E4 bener ya. Ini 4, ini 5. Oke, kita dapat skor tertinggi lagi, oke. Nice. Kita lanjutkan soal nomor 9. Soal nomor 9. Saat belanja di supermarket, ternyata kasir salah melakukan perhitungan. Sikap saya adalah A. Diam saja. Ini nggak oke sih. Kita silang dulu, diam sajanya nggak. Kemudian B. Marah-marah dan menyalahkan kasir. Ini juga kelihatannya nggak oke. C. Jika menguntungkan saya diam, tetapi jika tidak saya protes. Ini juga bukan yang dicari. D. Mengkonfirmasi pada kasir. Kemudian E. Tidak memikirkannya juga bisa sih, masuk sih. Tapi antara D dan E ini Pak Wisnu milih yang D. Oke, nah milih yang D. Kita lihat jawabannya ya tertinggi D ya. Kemudian yang kedua A. E itu malah masuk di paling bawah. Oke, D. Kita dapat nilai tertinggi, skor 5 lagi untuk nomor 9. Oke, soal terakhir nomor 10. Setelah ini ada latihan soal dan triksnya untuk ngerjainnya. Nanti Pak Wisnu jelasin ya. Soal terakhir dulu kita kerjain yuk. Kita baca dulu. Sebagai seorang bidan, sudah tanggung jawab saya membantu orang melahirkan. Tengah malam, seorang warga datang ke rumah karena istrinya ingin melahirkan. Padahal, saat itu saya baru pulang dari luar kota dan masih dalam keadaan lelah. Sikap saya, A. Menolak membantu karena masih lelah. B. Membantu sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian. C. Menyarankan untuk mendatangi bidan lain. B. Mengusir karena sangat mengganggu. E. Membantu semampu saya. Ayo teman-teman jawab yang mana nih? Kita analisis satu-satu ya. Menolak membantu karena masih lelah. Ini sangat nggak pas. Kemudian membantu sebagai bentuk tanggung jawab. Ini boleh deh. Kemudian menyarankan untuk mendatangi bidang lain. Ini boleh. Mengusir karena sangat mengganggu. Ini enggak.
kemudian bantu semampu saya. Oke, ada 3 nih. B, C, E. Paling pas yang mana? Paling tinggi skornya itu menurut Pak Wisnu adalah B. Oke, kita cek di kunci jawabannya. Kalau menurut teman-teman yang mana? Nah, jawab nanti di kolom komentar ya. Kita cek kunci jawabannya. Oke, B, E, C, A, D. Bener ya, B. Kita jawab B. B, E, C. B, E, C ya. Ini 3 skor tertinggi B, E, C. Membantu saya, setelah itu membantu semampu saya. Begitu teman-teman, tadi kita sudah 10 soal. Ada yang dapat skor berapa tadi? 4 ya. Yang ini semua, yang lainnya 5. Oke, berarti total skornya Pak Wisnu 5 kali 9, 45 tambah 49 ya. Kalau skor teman-teman berapa, nanti tulis di kolom komentar. Kemudian teman-teman juga kerjain nih latihan soalnya. Latihan soalnya adalah saya diminta merevisi laporan bulan ini. Sikap saya adalah A. Menolak karena melelahkan. B. Merevisinya sebagai bentuk tanggung jawab. C. Meminta bantuan teman merevisi. D. Mengusulkan agar menugaskan teman lain saja. E. Merevisi dengan berat hati. Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Kemudian tulis juga skor teman-teman itu dapat berapa sih biar Pak Wisnu tahu. Oke. Kemudian kalau ada saran, masukan dan lain sebagainya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau DM Pak Wisnu di Instagramnya Pak Wisnu @ardlian ya, @ardlian. Itu ya. Oke. Semoga ini bermanfaat dan semoga teman-teman nanti bisa lolos jadi pegawai negeri yang bertanggung jawab. Oke. Sampai ketemu di videonya Pak Wisnu selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam, bye.